Mulai dari tanggal 16 Agustus hingga awal September, akhir Agustus. 16 Agustus? Iya. Bukan 25 Juli dalam BAP yang saya terima? Betul. Awal ya, pertama kali itu Juli. Fokus pemeriksaan itu apa? Yang memang maksud dan tujuan dari pemeriksaan itu sendiri? Ya, fokus adalah pada profil psikologis masing-masing pihak yang kemudian dikaitkan dengan perilaku yang terkait dengan perkara ini. Untuk korban sendiri dalam artian kasus ini kan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Korban dalam hari ini Joshua. Bagaimana cara menilainya? Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya, teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Kalau tadi untuk yang para tersangka, Ibu kan menggunakan data-data secara langsung ya? Langsung, betul. Mungkin kalau penelitiannya bisa dikatakan data primer. Kalau misalkan untuk korban, data sekunder berarti kan? Betul. Nah, tingkat validitas atau probabilitasnya itu bagaimana? Sama nggak? Tergantung pada keragaman keterangan, kelengkapan keterangan yang kami dapatkan. Memang pada korban Joshua di sini ada keterbatasan data sehingga kami tidak bisa menyimpulkan secara detail dan lengkap. Lalu bagaimana cara menutup informasi-informasi itu? Kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal. Artinya itu yang terbaik dari data yang memang sudah ada ya? Betul. Kalau misalkan ada data tambahan, itu bisa saja berbeda simpulannya. Jika ada data tambahan, kami akan menganalisis. Di sini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa dianalisis secara maksimal, tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan di dalam sirkumstansial peristiwa ini, timeline dari peristiwa ini, dan itu cukup dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap, patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak Putri Chandrawati mengaku terpaksa berbohong karena takut dengan Sambo. Ahli psikolog forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia (APSIFOR), Reni Kusumawardani menjelaskan jika Putri Chandrawati berbohong soal pemerkosaan di rumah dinas Duren 3. Kepada Reni, Putri Chandrawati mengakui jika kekerasan seksual itu terjadi di Magelang. Di sana Putri Chandrawati mengaku diperkosa oleh Brigadir J. Awalnya, majelis hakim menanyakan kepada Reni soal informasi terkait pelecehan seksual di Duren 3 yang diceritakan Putri Chandrawati saat asesmen psikologi. Apakah ada yang diberitakan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Duren 3 dan Putri itu menangis? Dan tangisan itu juga sedemikian rupa. Apakah ini bagian dari asesmen? Kata majelis hakim di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 21 Desember 2022. Reni kemudian menjawab bahwa mereka mendapat informasi terkait peristiwa di Duren 3 sehingga dapat memetakan 3 tempat yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Iya yang mulia, kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3 termasuk pada Ibu Putri
Reni. Hakim kembali bertanya, apakah dalam pemeriksaan Putri Chandrawati menceritakan skenario awal pelecehan seksual di Duren 3 dengan menangis. Reni kemudian mengungkapkan Putri sebenarnya sudah mengaku bahwa peristiwa pelecehan di rumah dinas Kadif Propam Kompleks Polri Duren 3 adalah kebohongan. Namun, kata Reni, Putri Chandrawati mengaku terpaksa harus berbohong karena harus mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Dalam pengakuan, Putri Chandrawati juga menyebut peristiwa kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022. Pada waktu itu, Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual di Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya. Itu ada tangisan, kata Reni. Namun, respon tangisannya secara psikologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Ujarnya lagi. Hakim kemudian menanyakan bagaimana pandangan psikologis tentang tangisan Putri. Sebab kedua cerita, baik yang bohong maupun yang benar, sama-sama disertakan dengan tangisan. Reni menjawab tangisan tersebut bisa saja terjadi karena respon Putri Chandrawati yang takut terhadap Ferdi Sambo dan kebohongan yang disembunyikan. Sedangkan saat berkata jujur, Putri Chandrawati dinilai menangis dengan kemungkinan perasaan trauma mengingat peristiwa perkosaan yang dialami di Magelang. Semuanya memang membuat takut bagi Ibu Putri. Tangisan yang pertama, takut karena sebetulnya tidak seperti skenario itu kejadiannya. Sementara tangisan yang satunya menyatakan kejadian yang sebenarnya itu kekerasan seksual yang di sini Magelang, kata Reni. Respon tangisan betul ada pada dua-duanya yang mulia. Hanya saja disampaikan terobservasi berbeda intensitasnya, ujarnya melanjutkan. Dalam kasus ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Kadif Propam kala itu Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana